Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan berbagai nikmat yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting. Pada masa ini, seseorang mulai belajar menentukan pilihan dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Banyak hal yang dapat mengaruhi kehidupan seorang remaja, mulai dari teman, lingkungan, sekolah, dan hingga media sosial. Karena itu, seorang remaja muslim harus memiliki akhlak yang baik dan mampu membedakan perbuatan yang membawa kebaikan dan mana yang membawa keburukan. Kepada jamaah yang dirahmati Allah, salah satu hal yang penting yang harus dimiliki seorang muslim adalah akhlak yang mulia. Akhlak bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara kepada orang lain, tetapi juga bagaimana kita bersikap menepati janji, bersyukur, menjaga lisan, dan menghormati sesama. Menepati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat tersebut mengajarkan kepada kita agar menjadi orang yang dapat dipercaya. Sebagai seorang pelajar, menepati janji dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, ketika berjanji kepada orang tua untuk belajar, maka kita harus berusaha melaksanakannya. Ketika mendapatkan tugas dari guru, kita harus menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Kita berjanji kepada teman, kita juga harus berusaha menepatinya. Janganlah kita mudah mengucapkan janji jika tidak memiliki niat untuk melaksanakannya. Orang yang sering mengingkari janji akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Sebaliknya, orang yang selalu menepati janji akan dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Maka, mulai dari hal-hal yang kecil, marilah kita belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Kita diberikan kesehatan, keluarga, kesempatan untuk belajar, teman, makanan, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur juga berarti menggunakan nikmat Allah dengan baik sebaik-baiknya. Jika Allah memberikan kita kesehatan untuk beribadah dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Jika Allah memberikan kesempatan untuk sekolah, maka gunakan kesempatan tersebut untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jika Allah memberikan orang tua yang menyayangi kita, maka hormatilah dan sayangilah mereka. Jangan sampai kita baru menyadari besarnya nikmat kepada nikmat tersebut telah hilang.
Jamaah yang dirahmati Allah, hal berikutnya yang harus kita jaga adalah lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanu yuminu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap perkataan harus dipikirkan terlebih dahulu. Di zaman sekarang, menjaga lisan bukan hanya menjaga ucapan secara langsung, kita juga harus menjaga tulisan dan komentar di media sosial. Jangan menggunakan media sosial untuk menghina teman, menyebarkan berita yang belum tentu benar, mengajak seorang atau membuka keburukan orang lain. Sebuah tulisan yang kita anggap sebagai candaan bisa saja menyakiti hati orang lain. Oleh sebab itu, sebelum berbicara atau menulis sesuatu, pikirkan terlebih dahulu. Apakah perkataan ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah akan menyakiti hati orang lain? Jika tidak membawa kebaikan, lebih baik kita diam. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita juga harus menjaga kehormatan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satar man Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan agar kita tidak senang mencari-cari kesalahan orang lain. Jika kita mengetahui kekurangan seorang teman, janganlah langsung menyebarkan kepada orang lain, apalagi menyebarkan melalui media sosial sehingga diketahui banyak orang. Kita harus memahami bahwa setiap manusia memiliki kekurangan. Jika kita ingin kesalahan kita ditutupi, maka kita juga harus belajar menutupi kesalahan orang lain selama tidak berkaitan dengan sesuatu yang membahayakan atau merugikan orang lain. Lebih baik kita membantu teman yang untuk memperbaiki kesalahan daripada mempermalukan. Jamaah yang dirahmati Allah, akhlak mulia juga terlihat dari cara kita memperlakukan orang tua dan guru. Orang tua telah merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita harus menghormati mereka. Jangan membentak orang tua, jangan berkata kasar, jangan membuat mereka kecewa dan dengan sengaja. Begitu pula dengan guru. Guru memberikan ilmu kepada kita agar memiliki masa depan yang lebih baik. Maka hormatilah guru dengan mendengarkan ketika beliau menjelaskan, mengerjakan tugas, dan berbicara dengan sopan. Seorang remaja yang berilmu tetapi tidak memiliki akhlak akan sulit menggunakan ilmunya dengan baik. Karena itu, marilah kita menjadi pelajar yang tidak hanya pintar dalam pelajaran, tetapi juga baik dalam sikap dan perilaku. Jika ada yang mengajak kepada keburukan, beranilah mengatakan tidak. Ingatlah bahwa masa muda tidak akan kembali. Gunakan masa muda untuk belajar dan memperbaiki diri. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar diberikan kekuatan untuk menjadi remaja yang berakhlak mulia, memiliki pergaulan yang baik serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Rabbana ighfir lana wali walidayya walil mu'minina wali 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 mu'minina yaumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh orang-orang beriman pada hari diadakan perhitungan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai generasi muda yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, menghormati orang tua dan guru, serta mampu menjaga diri dari pergaulan buruk. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah, selain kita memiliki akhlak baik seorang remaja muslim, jangan lupa harus mampu menjauhi pergaulan yang buruk. Berpergaulan sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Teman yang baik dapat mengajak kita melakukan kebaikan, sebaliknya lingkungan yang buruk dapat membuat seseorang terbiasa melakukan perbuatan yang dilarang agama. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fadhillakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi dan berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Allah memerintahkan kita untuk menjauhi minuman keras dan perbuatan yang dapat merusak diri. Sebagai remaja, kita harus memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap ajakan yang buruk. Jika ada teman yang mengajak melakukan sesuatu yang dilarang agama, jangan takut dianggap kita tidak keren atau tidak setia kawan. Justru teman yang baik adalah teman yang mengajak kepada kebaikan. Jangan sampai keinginan untuk diterima dalam suatu kelompok membuat kita mengikuti perbuatan yang merusak masa depan. 2. Jemaah yang dirahmati Allah, perkelahian juga merupakan salah satu perbuatan yang merusak perbuatan yang harus dijauhi. Kadang-kadang masalah kecil dapat menjadi besar karena emosi, saling mengejek dan saling menantang, atau masalah di media sosial dapat menyebabkan konflik di dunia nyata. Sebagai seorang muslim, kita harus belajar mengendalikan emosi. Ketika sedang marah, jangan langsung membalas perkataan orang lain. Tenangkan diri dan pikiran akibat tindakan kita. Kekuatan seorang muslim bukan hanya ketika mampu melawan orang lain, tetapi juga kita mampu mengendalikan dirinya. Jika terjadi masalah dengan teman, selesaikan dengan berbicara dengan baik-baik. Jika tidak mampu menyelesaikan sendiri, mintalah bantuan guru, orang tua, atau orang dewasa yang dapat dipercaya. Pergaulan jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita untuk menjaga diri dari perbuatan yang dapat membawa keburukan. Allah berfirman dalam Quran Al-Baqarah ayat 95,
wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita agar tidak melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri. Remaja harus mampu memikirkan masa depan. Jangan menukar masa depan dengan kesenangan sesaat. Jangan menukar pendidikan dengan pergaulan yang buruk. Jangan menukar kepercayaan orang tua dengan tindakan yang merugikan diri sendiri. Masa muda adalah kesempatan untuk belajar, mengembangkan kemampuan, beribadah, membantu orang tua, dan mengajar cita-cita. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu cara menjaga diri dari pergaulan buruk adalah memilih teman yang baik. Teman yang baik akan mengingatkan kita ketika salah. Teman yang baik akan mendukung kita untuk belajar. Teman yang baik akan mengajak kita beribadah dan melakukan kegiatan positif. Karena itu, jangan hanya memilih teman berdasarkan popularitas atau kesenangan. Pilihlah teman yang dapat membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita juga harus menjadi teman yang lebih baik bagi orang lain. Jika ada teman yang melakukan kesalahan, jangan langsung meninggalkannya. Nasihati dengan cara yang baik dan ajak kembali kepada jalan yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang pergaulan tidak hanya terjadi secara langsung, kita juga berinteraksi melalui media sosial. Media sosial dapat memberikan manfaat jika digunakan dengan baik. Kita dapat memperoleh ilmu, belajar mencari informasi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Namun, media sosial juga dapat menjadi tempat munculnya berbagai masalah. Oleh karena itu, jangan gunakan media sosial untuk menghina, menyebarkan kebencian, menyebarkan berita bohong, mempermalukan orang lain. Sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu, pikirkan dampaknya. Ingatlah bahwa apa yang kita tulis dapat dilihat oleh banyak orang. Maka jadilah remaja muslim yang menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Jamaah yang dirahmati Allah, dari persembahan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa menjadi remaja muslim bukan hanya tentang memiliki ilmu agama, tetapi juga tentang menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga belajar menjadi pribadi yang menepati janji, bersyukur, menjaga lisan, menghormati orang tua dan guru, serta menutupi aib sesama. Kita juga harus menjauhi pergaulan buruk seperti perkelahian, minum keras, narkoba, dan berbagai perbuatan yang dapat merusak diri serta masa depan. Jangan takut untuk berbeda ketika kita berada di jalan yang benar. Jika teman mengajak kepada kebaikan, ikutilah